kali pernah ke sini? Sekali ke Patung Pantai? Ke pantai? Sering. Karena kita dekat pantai. And then what makes this place so special? Kira-kira tempat ini yang membuat dia spesial itu apa? Ya, the landscape, the view. Kalau pantai Takiso mah pantainya tuh atau pasirnya. Kalau patung bekantan kira-kira what makes this place special? Patungnya. Patungnya kira-kira di tempat lain adakah patung bekantan selain di Kalsel? Kayaknya nggak ada ya, karena bekantan itu maskot kita khususnya binatang yang hanya ada di Kalimantan. Oke, jadi ada yang bisa mengira tadi hari ini kita belajar apa? Kededa. Oke, next. Today we are going to talk about descriptive text. Okay, what is descriptive text? Teks deskripsi apa? Ada yang bisa mengira? Ada yang tahu? Okay, descriptive text is a text that describes the characteristic of a place or a thing. Jadi bisa suatu tempat, suatu hal, manusia juga bisa. Jadi maksudnya di sini kita akan mendeskripsikan sesuatu. Kita akan membahas sesuatu, kita deskripsikan sifatnya kah, atau karakteristiknya kah, dan lain-lainnya secara detail. Ya, itu descriptive text. Okay, the purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Jadi tujuannya apa nih si teks deskripsi ini? Tujuannya untuk mendescribe tahu maksudnya mendescribe? Menjelaskan, memaparkan suatu objek di sini nanti bisa apa aja, bisa tempat, bisa hewan, tumbuhan, manusia, benda atau apapun nanti tergantung topik kita apa. Secara detail. Jadi tujuannya mendeskripsikan, menjelaskan dan memaparkan teks deskriptif ini. And then parts of descriptive text. Struktur dari teks deskriptif ini ada dua. Okay. Pertama, identification, itu tujuannya memperkenalkan, introducing an object that will be described. Jadi memperkenalkan objek apa nih yang nanti kita mau bahas. Misalnya kalau kita bahas suatu tempat, misalnya historical place, tempat bersejarah. Contoh di sini museum misalnya, Museum Wasaka. Ada di Banjarmasin Museum Wasaka. Nah itu kan salah satu tempat yang isinya banyak sejarahnya. Jadi kita perkenalkan dulu misalnya Museum Wasaka itu apa, di mana tempatnya, itu masuk dalam identification. And then part selanjutnya ada description. Setelah kita perkenalkan objek yang mau kita bahas ini apa, kita bahas. Misalnya di dalam Museum Wasaka itu isinya ini ada peninggalan barang-barang bersejarah misalnya, atau senjata-senjata bahari yang digunakan orang Banyuwangi itu misalnya. Oke, and then next. Nah, ini contoh example of descriptive text. Kelihatan nggak kita gambarnya? Ada kecil-kecil. Kelihatan? Ya. Apa itu? Ada yang tahu? Iya, memang letaknya di dekat air. Ya, tahu bangunan apa namanya? Almost. Oke. Yang di Australia. Tahu namanya? Opera House. Oke, Sydney Opera House. Ya, tempat itu kayak teater isinya. Jadi suatu tempat di Sydney yang mungkin nanti kapan-kapan kita ke sana insyaallah. Namanya Sydney Opera House. Oke. Dibuat oleh John Overton, Danish arsitek, seorang arsitek Denmark, yang didesain, yang hidup orangnya ini pada tahun 1918 sampai 2008. Itu arsitek yang membuat si Opera House ini. Oke, jadi identification ini kan tadi contohnya ada dua nih, struktur dari descriptive text. Ada identification, jadi si Sydney Opera House ini dijelaskan dulu yang membuatnya siapa, letaknya di mana, kemudian nah ini di Australia, and then baru dideskripsikan lebih lanjut. Lokasi tempatnya ada di Danawong Point, Sydney. Jadi ada suatu tempat namanya Danawong Point, Sydney, and then dibuat dari tahun 1959, 1959 to 1973. Ya,
selama berapa tahun itu kira-kira? Pembuatannya lumayan lama. Pembangunan si Sydney Opera House ini. Bentuknya seperti apa? It looks like one cell-shaped shells. Bentuknya si Sydney Opera House ini seperti cangkang keong berwarna putih yang berlayar di dekat lautan gitu. Bentuknya kan agak mirip lah, walaupun ada benar-benar seperti cangkang keong, tapi agak mirip sedikit. Oke, kira-kira bisa dipahami tentang descriptive text kita? Any question? Nothing? Okay, and then we go to the next part later. Finish mencatatnya? Yes. Okay. Sekarang I want you to work in pair, mengerjakan KPD secara berpasangan. Mau pilih sendiri? Pilih sendiri. Hari ini orangnya lengkap ada 35. Berarti yang mengganjil bertiga. Berarti kalau pilih sendiri, ya sudah datangi temannya, tapi duduknya ini bentarlah merapat berdua gitu. Ya silakan pilih temannya. Menjawab soal berdasarkan teks di atas. Tulisannya di mana? Di sebelahnya kita. Ya, jawab aja di sebelahnya. Oke, tapi sebelum itu tolong identifikasi, tolong dilihati analisis di teks ini. Tadi kan descriptive text ada dua bagian loh. Nah, yang mana identification, yang mana description, kasih tanda di sampingnya. Misalnya paragraf 1 sampai 3 misalnya identification, tulis identification, kasih burung perawal itu identification. Terus yang terakhir misalnya description. Ya, jadi ibu mau kalian menganalisis paragraf mana yang identification, paragraf mana yang description. Kan ada dua aja kan? Nah setelah itu, setelah kalian tahu yang mana identification, mana description, baru kalian mengerjakannya soal di bawahnya. Jelas kira-kira? Oke, silakan kerjakan. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan tanyakan. Ya, silakan. Setelah sudah semua, kita jawab sama-sama soal yang tadi. Oke, for number 1, what is the text about? Teks ini ceritanya apa? Oke, ibu minta Nabil Al-Wairusmanto kalau memberikan jawaban nomor 1. Masjid Nabawi Madinah.
Only that? Yeah. This text about Masjid Nabawi Madinah. Okay, yeah. Okay, and then next number 2. Where can you find the place? Mana kalian bisa menemukan tempat ini? Ibu minta jawab tolong Ahmad Syahidah. Okay, Ahmad Syahidah. Located in the holy city of Madinah. Okay, located in the holy city of Madinah. Masjid Nabawi terletak di kota suci Madinah. Okay. Okay, and then next number 3. How is the description of the place? Ibu minta jawab. Ahmad Nurdin Rizky. Number 3. The Prophet Mosque is the second largest mosque after Masjidil Haram. This mosque is also the resting place of the Prophet Muhammad. Apart from the grave of the Prophet Muhammad, there are also the graves of his companions and several members of the Prophet's family. And this cemetery is the oldest cemetery in Medina. Okay, thank you, Rizky. Yeah. Okay, next number 4. What is the main idea of fourth paragraph? Ibu minta Ika Bella. Oke, yang nomor 4. Main idea. There the mosque are money markets, hotel and apartment complex. Where the Muslims can stay comfortably as they return their of visiting Medina Pilgrim. Oke, iya, itu jawabannya tadi. Thank you, Ika. Oke, and then next number 5. Why do you think the writer writes about that place? Kenapa kira-kira si penulis ini menulis tentang Masjid Nabawi Madinah? Oke, Ibu minta ya Syifa Raisya. Ya Syifa. Because to inspire people who have never been there. Inspired people. Oke. Ya, mungkin ya. To inspire people yang belum pernah ke sana. Oke, thank you ya Syifa. Oke, tadilah teks tentang descriptive text yang sudah kalian kerjakan berpasangan. Kira-kira sampai di sini, any question? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Yes. Descriptive text. Jadi teks deskripsi itu apa? Teks mendeskripsikan sesuatu. Oke, the text yang describing something, entah itu a place, a person, or an object. Ya, apapun itu yang mendeskripsikan sesuatu, sesuatu itu bisa apa aja lah, orang, tumbuhan, hewan, itu dinamakan descriptive text. Oke, jadi kesimpulannya, descriptive text is a text that describing something. Ya, sampai di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta see you next time, insyaallah. Wassalamualaikum